Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya yang saya hormati dan saya cintai, doa kita kepada Allah, mohon ya Allah, berkailah hidup kami, berkailah keluarga kami, berkailah rumah tangga kami, anak keturunan kami, masyarakat bangsa dan negara kami. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, kemarin saya mencoba berfatwa. Saudara pahami dulu ya, fatwa itu adalah pendapat. Siapapun saudara bisa mendebat. Fatwa saya kemarin itu adalah fatwa yang merungkatkan, membatalkan, dan meniadakan narasi yang selama ini dibangun oleh para habib dan muhibbin yang berbunyi, lebih baik salah menyintai habib daripada salah membenci habib. Itu narasi sudah saya fatwakan sebagai narasi yang rungkat, batal, tidak bermakna, dan harus dibuang di tempat sampah atau dibuang ke laut. Artinya tidak ada gunanya. Dan semuanya sudah saya jelaskan. Nah, dari uraian saya tersebut, ada satu komentar yang sangat menarik. Saya tidak sebutkan namanya, akunnya, tapi menurut saya itu hal yang sangat menarik untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara yang sepaham dengan saya, juga sepaham dengan orang yang menulis komentar tersebut. Saya yakin saudara-saudara akan satu pemahaman dengan para komentator yang ada di channel ini. Apa katanya? Katanya, menyintai habib itu sunnah. Artinya, bahwa kita disunnahkan, dianjurkan untuk menyintai habib. Kenapa sunnah? Ya karena manusia. Habib itu juga manusia. Kecuali kalau habib itu nabi. Maka menyintai menjadi wajib. Jadi menyintai habib itu sunnah. Dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian setelah menyebutkan menyintai habib itu sunnah, saudara saya yang berkomentar ini melanjutkan kalimatnya. Menolak habib itu wajib. Menolak habib itu wajib. Berarti ketika ada sunnah lalu dihadapkan dengan wajib, di mana dalam satu peristiwa harus dipilih, maka sunnah harus dikalahkan dan yang dimenangkan adalah wajibnya. Kalau begitu, sunnah tadi menjadi hilang, boleh dilakukan, tetapi cintanya hanya sebatas cinta kemanusiaan. Tetapi lebih utama adalah menolak habib sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah wajib. Loh, kok bisa wajib, Pak? Kok bisa wajib, Mbah? Kan ada yang panggil Mbah, ada yang Pak, atau yang kok bisa wajib, Kang? Nah, terserah sampean menyebut apa.
Tapi ingat, tadi di awal pembicaraan tadi, saya berfatwa, fatwa itu adalah pendapat, dan saudara bisa mendebat dengan lapang senang hati, silakan didebat. Tapi itu hanya sebuah pendapat. Kenapa wajib menolak Habib? Tentu ada alasan-alasan yang masuk akal, rasional. Pertama, kenapa menolak Habib wajib? Karena Habib itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada buktinya, sudah ada faktanya. Bukan keturunan Rasul, bukan cucu Rasul, berarti dia ngaku-ngaku, dan ngaku-ngaku itu sama dengan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendustakan Rasulullah, maka dosanya sangat besar, ancamannya juga sangat berat. Itu yang pertama. Bukan keturunan Rasul, tapi ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul, itu adalah dosa besar dan ancamannya sangat berat. Yang kedua, dengan pengakuannya sebagai keturunan Rasul, padahal bukan, itu artinya sama saja dengan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kita agungkan, orang yang kita sucikan karena Nabi, orang yang kita muliakan, tapi diaku-aku mempunyai keturunan orang yang sama sekali tidak ada hubungan nasab. Terbukti DNA-nya beda. Maka pengakuan itu sama saja dengan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merendahkan martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap Muslim, setiap kita wajib ya tidak mengakui sebagai keturunan Rasulullah orang-orang yang mengaku yang bergelar Habib itu. Jadi menolak Habib itu wajib karena Habib ini menghina Rasulullah SAW. Bayangkan saudara, dulu ketika ada orang mengaku sebagai Nabi, harus ditolak dan harus diberikan hukuman. Nah sekarang ada orang mengaku-ngaku sebagai keturunan cucu Nabi, kan mestinya dikiaskan hukumnya. Karena sekarang sudah ada Nabi, lalu dia ngaku-ngaku cucu Nabi, lebih dari itu, terus membangga-banggakan diri, cucu Nabi sama dengan Nabi, yang berarti ketika dia sudah mengaku sebagai cucu Nabi, maka dia punya martabat kedudukan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah penghinaan. Maka wajib kita tolak. Yang ketiga, karena Habib itu telah mengkapitalisasi, menggunakan gelar Habib sebagai cucu Rasulullah, lalu dipamer-pamerkan, ditunjuk-tunjukkan kepada umat Islam yang tidak tahu dan asal percaya. Ditambah lagi adanya doktrin siapa yang cinta kepada Nabi harus cinta kepada cucunya. Siapa yang mau berkorban untuk Nabi harus mau berkorban untuk cucunya, Habib-Habib itu. Sehingga apapun yang disampaikan kepada umat harus dituruti dan diikuti. Nah, ini kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi. Dalam istilah yang umum, dimanfaatkan untuk pendawiran. Ya, ngaku-ngaku menipu masyarakat, berkedok agama cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah. Dan siapa yang cinta kepada Rasul harus mau berkorban untuk Rasulullah. Dan cucu Nabi, Habib ini katanya, siapa yang cinta Nabi harus cinta cucu Nabi, siapa yang berkorban untuk Nabi juga harus berkorban untuk cucu Nabi.
Ini luar biasa penipuannya. Sesungguhnya masih banyak alasan-alasan yang lainnya. Di samping akhlak dan moralnya yang tidak terpuji, jangankan menteladani Rasulullah, menteladani kemanusiaan saja sudah tidak. Maka wajib kita tolak. Terlalu banyak alasan kenapa kita harus menolak Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW. Karena itu betul apa yang dikatakan oleh saudara saya dalam komentar, menyintai Habib itu sunnah, menolak Habib itu wajib. Ketika wajib di satu saat yang sama harus digunakan, maka yang sunnah harus ditinggalkan, yang wajib harus dilaksanakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.